Tapi saudara, jikalau kita boleh merenungkan firman ini lagi, saya percaya pasti ada gunanya buat kita semua. Sebab itu biar kita jangan merasa bahwa saya sudah tahu semuanya. Karena setiap kali firman Tuhan itu kita renungkan, saudara, kita akan menerima sesuatu yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bisa menerima lebih dalam dan lebih dalam lagi. Bagi saudara yang merasa, saya sudah tahu semuanya, saya sudah mengalami dan sebagainya, saudara bisa mendengarkan firman ini dari sudut bagaimana saudara bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain, mungkin untuk membantu saudara kita lain yang mungkin belum mengerti dan sebagainya. Sebab itu biar kita semua boleh menghormati Tuhan di dalam kita merenungkan firman ini. Saya baru mendengar khotbah Jesse kemarin, yang minggu yang lalu dia khotbah, dan dia membaca dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Nah, kita akan sama-sama baca lagi ayat itu, Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang keempat sampai dengan ke-8 saja. Jesse bacakan dari ayat 1, saya akan bacakan dari ayat 4 sampai dengan ayat 8 saja. Pada suatu hari, ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini saja bacaan kita. Mari kita lihat yang minggu lalu juga Pastor Joe mention mengenai bacaan ini. Pastor Joe, Jesse. Nah, saudara, kita lihat sama-sama dari perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, pada waktu Tuhan Yesus berkata ini, saudara bayangkan situasinya, dia beberapa menit lagi akan naik ke surga. Dia akan meninggalkan murid-muridnya untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Sebab ini kata-kata yang Tuhan Yesus katakan adalah pesan yang terakhir sebelum dia berangkat. Dan kita semua tahu pesan yang terakhir biasanya pesan yang paling penting. Nah, dia berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu yang dia katakan. Ya. Tetapi kelihatannya saudara, murid-murid Yesus tidak menganggap perkataan Yesus itu penting. Sebab itu kenapa dia nggak menganggap penting? Sebab di dalam pikiran mereka ada macam-macam pikiran yang lain. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sejak mereka ikuti, mereka menyaksikan apa yang Yesus lakukan. Mereka menyaksikan the power daripada Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, mencelikan mata yang buta, mentahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan orang mati, melakukan begitu banyak miracle sampai pada waktu Yesus mati memang semua kecewa. Kenapa mati? Tetapi pada waktu dia bangkit dari kematian, mereka berkata, inilah. Dia punya kuasa yang terbesar, yang luar biasa, dan sekarang tinggal satu hal lagi yang dilakukan oleh Yesus, yaitu untuk memerintah menjadi raja mereka. Sebab itu mereka sudah punya agenda sendiri, saudara. Karena mereka mempunyai agenda sendiri, maka apa yang Yesus katakan itu mereka nggak dengar sama sekali. Mereka pikir ini nggak penting. Yang penting ini Yesus jadi raja. Sedangkan Yesus berkata begini, engkau tidak perlu tahu. Pertanyaan mereka itu, kata Tuhan, ini tidak perlu buat engkau. Tetapi, kata Yesus, kamu. Jadi saya dengar Pak Sujo bilang di Northyo kemarin di dalam cell group membicarakan mengenai kata tetapi ini. Tetapi, saudara, sebenarnya kata tetapi ini adalah untuk mengatakan bahwa Tuhan sedang berbicara sesuatu yang terpenting sebelum dia pergi. Murid-muridnya tidak menganggap perkataan Yesus itu. Yesus berkata apa yang kamu tanyakan itu enggak perlu sama sekali.
Tetapi yang perlu hanya satu. Yang perlu hanya ini. This is yang terpenting untuk kamu. Yang terpenting adalah kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kita lihat di sini. Tuhan Yesus mau mengatakan, kemarin juga dikatakan oleh Jesse, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa jangan lagi bergantung kepada Dia. Karena Dia akan pergi, tetapi kita ini yang akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Kita sekarang, kita saudara-saudara. Sebab itu saya juga berkata di dalam Bible study yang kita sama-sama belajar. Kita tahu bahwa di dalam lagu-lagu semua mengatakan bahwa Yesus sanggup, Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas kuasa Tuhan. Itu semuanya betul, semuanya betul. Tetapi sekarang yang perlu kita mengetahui adalah Tuhan Maha Kuasa semua tahu. Tetapi bagaimana dengan kita? Anak-anaknya, kaki tangan Yesus. Anggota daripada tubuh Yesus itu bagaimana? Karena kalau lihat dari ayat ini, Tuhan mau mengatakan bahwa sekarang kamu yang melakukannya. Kamu, bukan lagi Tuhan. Kamu yang melakukannya. Karena Roh Kudusnya Tuhan berikan kepada kita. Dialah yang memberikan kuasa. Sebab itu kita sekarang bagiannya kita, saudara-saudara. Saudara ingat, di dalam pertengahan perjalanan Yesus di dalam dunia ini. Dia sudah discipling, memuridkan murid-muridnya. Disciple. Muridnya mendengar, muridnya melihat apa yang Yesus lakukan dan semuanya. Dan kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada mereka dan Tuhan berkata, ini di tengah-tengah pada waktu Yesus masih ada di dalam dunia ini. Yesus berkata sekarang pergi. Dan mereka pergi berdua-dua, ya kan? Kita ingat kan? Mereka pergi berdua-dua, dikirim oleh Yesus pergi berdua-dua. Dan saudara tahu apa yang Yesus katakan pada waktu mereka pergi berdua-dua. Dituliskan di dalam Matius 10. Sorry mungkin gak ada di sini. Matius 10 ayat 7 dan 8. Matius 10, 7 dan 8. Ditulis gak? Tuhan Yesus berkata begini. Pergilah, beritakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Saudara, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu pergi. Kabarkan kabar keselamatan, kabar Injil, kerajaan surga sudah dekat. Kabarkan itu. Dan Tuhan berkata begini, sembuhkanlah orang sakit. Tuhan tidak berkata begini, nanti kamu sesudah kamu khotbah bahwa kerajaan surga sudah dekat, kemudian kalau kamu lihat orang sakit, kamu panggil saya. Kamu panggil saya ya, supaya saya doakan mereka. No. Tuhan juga tidak berkata kepada kita sekarang, kalau kamu bertemu dengan orang sakit, datang kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan. Tidak, saudara. Saudara, baca firman Tuhan benar-benar. Tuhan berkata kepada kita, sembuhkanlah orang sakit. Siapa yang menyembuhkan? Kita. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Saudara. Oh dia jangan jauh orang mati dulu. Sembuhkan orang sakit aja dulu. Sembuhkanlah orang sakit. Tahirkanlah orang kusta. Kalau udah yang soal mati, saudara akan lewatkan ini semua. Lewatkan kemudian gak mau dengar saudara. Tapi Tuhan bilang sembuhkan orang sakit. Siapa yang disuruh menyembuhkan? Kita saudara. Tuhan gak bilang kalau kamu ketemu orang sakit, kamu datang kepadaku doa-doa supaya Tuhan datang menyembuhkan. Enggak, saudara. Tetapi bukankah saudara dengar doa saudara sendiri? Dengar saudara, doa saudara sendiri. Kalau saudara mendengarkan orang sakit, saudara berkata, Tuhan kiranya Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan jamahlah dia supaya dia sembuh. Apakah saudara masih berdoa demikian? Saudara, Tuhan berkata, sembuhkan orang sakit. Mengapa Tuhan berkata begitu? Karena ini perintah Tuhan yang pertama Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem kepada murid-muridnya. Karena Roh Kudus turun atasmu, pada saat Roh Kudus turun atasmu, kamu mempunyai kuasa. Nah kita lihat saudara-saudara, saya tahu ada banyak orang di sini yang sudah mendapat baptisan Roh Kudus, sudah menerima baptisan Roh Kudus, tetapi saya mau tanya, apakah saudara menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara? That is the question. Mungkin saudara sudah tahu khotbahnya semua, sudah tahu ayatnya semua. Tetapi pertanyaannya apakah saudara
menggunakan kuasa itu? Apakah saudara exercising the power of the Holy Spirit yang ada pada diri saudara? Saya coba membawakan Bible study pada saat-saat yang lalu, yaitu bagaimana kita menggunakan iman kita, bagaimana kita melatih iman kita, bagaimana supaya kita tahu dari mana iman itu datang dan bagaimana iman itu supaya bertumbuh, bagaimana kita melatih iman kita dan sebagainya. Saya membawakan firman itu dan saudara, bukannya saya sudah arrive saudara, saya masih belajar. Tetapi saya latihan, saya mau latihan dan saya mau mengajak saudara-saudara semua latihan. Supaya kita maju bersama-sama, kita berlumba-lumba untuk maju di dalam Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, menjadi saluran daripada kuasa Tuhan. Kita berlumba-lumba. Saya selalu berkata bahwa apa yang saya katakan atau di dalam Bible study semua, mungkin saya cuma 1 meter di depan saudara. Lebih daripada saudara cuma 1 meter. Tetapi biarpun 1 meter lebih saya mau bagikan kepada saudara, supaya kita sama-sama saudara, sama-sama berlumba-lumba di dalam Tuhan. Karena Tuhan mau melakukan hal yang besar melalui gerejanya di sini. Saya percaya saya akan bersuka cita kalau ada orang-orang yang mengerti firman Tuhan sama banyaknya seperti saya dan saudara akan melebihi saya di dalam praktek, di dalam menggunakan kuasa. Saya akan menjadi sangat-sangat berbahagia. Karena kita semua akan dipakai Tuhan di dalam tempat kita masing-masing. Nah sebab itu saudara-saudara, pada hari ini kalau kita mendengarkan firman ini, bagi saudara-saudara yang sudah mendengar, sudah dapat baptisan Roh Kudus, saudara sudah belajar ini, saya taruh dulu saudara sebentar, saya nanti kembali kepada saudara. Tetapi saya mau berbicara kepada beberapa orang yang saya mungkin di sini ada yang berkata, ya saya sih mau. Saya mau dan saya berdoa, saya minta, seringkali disuruh maju ke depan, saya sudah maju ke depan. Tapi rasanya kok saya nggak dapat. Ada yang merasa begitu. Tetapi ada juga yang merasa bahwa saya nggak ngerti tuh mengenai baptisan Roh Kudus. Dan buat saya nggak terlalu penting. Sebab itu ya saya cuma tahu sedikit-sedikit. Nah saudara, saya mau berbicara kepada saudara-saudara yang mungkin belum mengalami. Mungkin belum mengalami karena saudara tidak memperhatikan atau belum mengerti secara sepenuhnya. Sebab itu saudara-saudara, saya akan berkata kepada saudara-saudara semua dahulu yang belum mengalami atau yang belum mendapat. Yang pertama-tama, tadi saya sudah katakan bahwa ini adalah pesan Yesus yang terakhir. Dan saya percaya ini sangat-sangat penting. Karena kita melihat Yesus sendiri, sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibaptis Roh Kudus dulu saudara. Kita tahu, pada waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dia dibaptis air, begitu dia keluar dari air, Roh Kudus turun atas Yesus. Dia dibaptis Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengalami baptisan Roh Kudus. Kita tahu Paulus yang menulis hampir 2/3 daripada perjanjian baru. Dia pun dibaptis oleh Roh Kudus. Kita lihat semua murid-murid Yesus. Bahkan Yesus berkata sebelum mereka mulai ministry mereka, Tuhan berkata tunggu dulu, tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Karena Roh Kudus akan turun atasmu dan kamu akan mendapat kuasa baru berangkat. Jadi saudara, ini adalah persiapan untuk pelayanan. Persiapan untuk bisa hidup di dalam firman Tuhan, di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu persiapannya kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Nah kemudian mungkin some people berkata bahwa ya buat saya kan kita terima Yesus, kita dibaptis, kan Roh Kudus juga datang kepada kita. Yes, betul. Ada bedanya antara saudara mempunyai Roh Kudus dengan Roh Kudus mempunyai saudara. Kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus, sama dengan kita berkata, Roh Kudus, kuasai saya. Saya ingin dipunyai oleh Roh Kudus dan saya ingin dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, kemudian ada orang lagi yang berkata bahwa ya, baptisan Roh Kudus sama dengan baptisan air. No, baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah 2 occasion yang berbeda.
Dua occasion yang berbeda. Memang kalau saudara baca di semua kisah para rasul seluruhnya, saudara akan melihat beberapa kejadian. Saudara lihat, ini adalah dua occasion yang berbeda. Pada waktu kita dibaptis air, itu adalah pada saat Roh Kudus memperkenalkan kita kepada Yesus. Sehingga somehow satu waktu di dalam hidup kita mendengarkan siapa itu Yesus. Kemudian kita mendengar dan kita melihat, oh Yesus itu ternyata anak Allah. Oh Yesus itu turun untuk mati, menanggung dosa saya. Oh jadi sekarang saya tidak punya hutang dosa lagi kalau saya percaya kepada Yesus. Dan pada saat kita percaya, Tuhan Yesus saya percaya, Engkaulah yang sudah menebus saya, Engkau sudah mati buat saya. Dan Engkau sudah bangkit kembali, sekarang saya tidak punya hutang dosa lagi, saya diselamatkan, saya terima itu. Saya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. That is baptisan air. Kita kemudian disil dengan baptisan air. Itu kejadian yang pertama. Tetapi setelah itu saudara, Tuhan katakan, tunggu, kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus, mendapat baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah kalau kita berkata, untuk Tuhan Yesus baptis saya dengan Roh Kudus, penuhi saya dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mulai memerintah di dalam hidup saya. Saya belong to the Holy Spirit. Nah saudara-saudara, kalau kita baca di dalam semua kisah para rasul, baptisan Kudus dan baptisan air ini di sini perbedaannya. Kita banyak ada manusia, ada kejadian, maksudnya ada kejadian di Alkitab di mana orang mendapat baptisan Roh Kudus bersama-sama pada waktu dia dibaptis air. Ada kejadiannya, beberapa kejadian. Yesus pada waktu dia dibaptis air, dia keluar dari air, Roh Kudus membaptis dia. Itu kejadiannya. Di dalam kisah para rasul ada kejadian yang seperti itu. Tetapi ada lagi kejadian bahkan yang sebelum mereka dibaptis air, sudah dibaptis Roh Kudus dulu. Itu kejadiannya Kornelius. Pada waktu Petrus baru khotbah, tahu-tahu Roh Kudus turun atas mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus sebelum mereka dibaptis air. Tetapi ada lagi kejadian di mana mereka sudah dibaptis air, setelah dibaptis air, beberapa saat kemudian dibaptis Roh Kudus. Nah saudara berkata di sini, iya itu kan Tuhan Yesus juga berkata di dalam ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kan baptisannya Yohanes. No saudara, ini baptisan di dalam nama Yesus. Saya bacakan dua occasion yang terjadi di dalam kisah para rasul. Kisah para rasul pasal 8, dari mulai ayat yang keempat. Saya tulis ayat-ayat itu supaya diringkaskan. Nanti saudara baca sendiri secara panjangnya. Filipus pergi ke Samaria memberitakan Yesus sebagai Mesias. Jadi kisah para rasul itu Yesus sudah naik surga. Oke. Filipus pergi ke Samaria memberitakan Yesus sebagai Mesias. Orang-orang Samaria menerima Yesus yang dibaptis. Ini kok udah kebelabasan? Sebelum ini, sorry. Saya tulis di sini saudara, supaya saya nggak usah baca panjang dari pasal yang keempat. Dari kisah para rasul 8 itu, Filipus pergi ke Samaria, memberitakan Yesus sebagai Mesias. Orang-orang Samaria menerima Yesus dan dibaptis. Mereka menerima Yesus dan dibaptis, sama seperti kita. Tetapi kemudian Petrus dan Yohanes datang dari Yerusalem dan berdoa supaya orang-orang Samaria beroleh Roh Kudus. Di dalam ayat 16 dikatakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara. Kita pada waktu kita semua menerima Yesus, kita dibaptis di dalam nama Yesus, sama seperti mereka. Jadi mereka pun sudah dibaptis di dalam nama Yesus, bukan baptisan Yohanes, bukan. Ayat 17, kemudian keduanya yaitu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Itu dua kejadian yang berbeda. Kita lihat lagi, kisah Rasul pasalnya ke-19.
Di ayat yang kelima, itu kejadiannya setelah apostol memberitakan mengenai siapa Yesus kepada mereka. Ketika mereka mendengar hal itu, ayat yang kelima, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, dari sini kita lihat dua kejadian, baptisan air dahulu, kemudian baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus tadi saya katakan kalau saudara baca di Kisah Para Rasul bisa terjadi bersamaan pada waktu dibaptis dengan air. Yang kedua bisa baptisan Roh Kudus dahulu, kemudian dibaptis air bisa. Kemudian bisa juga terjadi dibaptis air, kemudian mendapat baptisan Roh Kudus. Tetapi itu dua occasion yang berbeda. Nah sekarang itu saya cuma hanya menyerahkan bagi saudara-saudara yang masih confused. Dan saudara bilang, saya sih gak mau baptisan Roh Kudus, saya sudah dibaptis sama baptis nama Yesus sudah cukup. Nah ini saya terangkan supaya saudara terbuka. You shall know the truth and the truth shall set you free. Nah saudara sekarang kita lihat apa sih benefitnya kalau kita dibaptis dengan Roh Kudus. Benefitnya yang pertama yaitu keuntungannya kita mendapat baptisan Roh Kudus yaitu pertama, Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Saya berikan semua ayat-ayat supaya saudara kalau bisa catat ayatnya saja, saudara bisa mengingatkan diri saudara, baca lagi di rumah. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan meminta kepada Bapa dan ini Yesus yang berkata, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jadi Tuhan Yesus datang berupa Roh-Nya untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi orang yang mendapat baptisan Roh Kudus itu sudah jelas Roh Kudus akan beserta dengan dia dan Roh Kudus sendiri yang akan hidup mendampingi mereka terus-menerus. Benefit yang kedua, Roh Kudus akan menjadi guru kita. Roh Kudus akan menjadi guru kita. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemarin saya barusan ngobrol di sini, enggak tahu Irene ada di sini enggak? Irene Ferry bilang sama saya, dulu saya bilang sama Kosomi kalau saya baca Alkitab tuh enggak ngerti. Saya baca tapi saya enggak ngerti. Jadi bagaimana ya Kosomi? Kosomi bilang, baca aja terus, kata suami. Baca aja terus, kata suami gitu. Ya jadi saya nurut, saya baca terus. Ternyata benar loh Cihana. Pada waktu saya ngadepin suatu kejadian yang kesulitan dalam hidup, tiba-tiba dia bilang, firman Tuhan yang dulu saya pernah baca, yang saya udah gak ingat, tiba-tiba diingatkan oleh Roh Kudus. Dan saya barusan lihat, oh ini toh maksudnya. Pada saat saya mengalami ini saya baru tahu artinya ayat itu adalah untuk membantu saya di dalam persoalan ini. Dan saudara, dia berkata bahwa Roh Kudus mengingatkan, Roh Kudus mengajari. Itulah sebabnya saudara, kalau saudara baca Alkitab dan saudara juga ngerasa, saya nggak ngerti maksudnya apa. Biar aja saudara. Sebab itu tersimpan di dalam. Mungkin saudara lupa, saudara nggak menghafalkan. Tapi pada saat kita membutuhkan itu, Roh Kudus akan mengingatkan itu kepada kita. Itu. Benefit yang ketiga. Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan Yesus berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Dia berkata pada murid-muridnya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus akan memberitakan kepada kita seluruh kebenaran. Supaya kita bisa jalan di dalam kebenaran, saudara. Nanti saya akan bawakan bagaimana saudara bisa mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus akan membimbing saudara di dalam kebenaran. Supaya saudara enggak melenceng ke kanan ke kiri. Saudara tidak nyasar di dalam hidup ini. Dia akan memimpin saudara di dalam kebenaran. Yang keempat, benefit atau keuntungannya kita mempunyai dibaptis Roh Kudus adalah Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk melayani Tuhan. Roh Kudus memberi kita kuasa yang tadi dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada kuasa di dalam kita, saudara-saudara. Ada kuasa di dalam kita. Karena Roh Kudus yang di dalam kita memberikan kepada kita kuasa. Roh Kudus akan memberikan kuasa, membuat kuasa Tuhan available buat kita untuk kita pakai. Walaupun tidak secara otomatis pada waktu kita dibaptis Roh Kudus langsung kita berubah dari jelek jadi bagus, enggak. Tetapi kita mempunyai kuasa untuk merubah. Kita mempunyai kuasa untuk finally kita akan bisa terbang bersama-sama dengan Roh Kudus untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi itu yang benefitnya untuk kita menerima Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, sekarang mungkin saudara akan bertanya bagi saudara yang belum menerima atau dulu saudara enggak anggap ini semuanya ini sama seperti murid Yesus, enggak nganggap yang Yesus katakan. Tapi saudara sekarang mungkin saudara bilang, oke, ada banyak benefit yang saya butuhkan. Bagaimana sekarang caranya untuk menerima Roh Kudus? Bagaimana caranya untuk menerima Roh Kudus? Saudara, syaratnya cuma 2. Yang pertama yaitu kita punya kehausan. Kita mesti understand bahwa kita butuh baptisan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mesti mengerti bahwa kita ini butuh. Sampai saudara merasa, I need baptisan Roh Kudus. Saya butuh itu. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada waktu Yesus masih ada di dunia ini dia berkata, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Apa itu aliran air hidup? Diterangkan di dalam Alkitab. Yang dimaksudkannya, yang dimaksud Yesus, ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia, Roh Kudus belum turun kepada murid-muridnya. Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Tetapi pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini, dia berkata kepada murid-muridnya, kalau engkau haus, maka kata Tuhan, datang kepadaku dan minum. Dengan kata lain, kita datang kepada Yesus. Karena yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus, bukan manusia. Saudara dibaptis air oleh pendeta. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah baptisan oleh Yesus. Yesus yang membaptis. Saat itu Yesus berkata, kalau engkau haus, datang kepadaku katanya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Apa itu aliran air? Yang dikatakannya adalah roh yang diterimanya, yang akan diterima oleh mereka. Sebab roh itu belum datang pada saat itu. Jadi itu adalah baptisan Roh Kudus. Kita perlu haus, kita perlu mau, saudara-saudara. Saudara nggak perlu harus ada orang yang mendoakan saudara. Saya share mengenai ini di Michigan. Pada waktu saya share, saya tanya setelah selesai. Ada yang mau didoain atau saudara mau doa sendiri? Mereka bilang, kita mau doa sendiri. Oke. Dan saudara, mereka lakukan sendiri. Di rumah antara mereka dengan Tuhan.
dapat baptisan Roh Kudus, dapat bahasa lidah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta. Kalau kita punya kehausan, kita kepengen, jangan diam aja. Iya ya, kalau punya Roh Kudus, wah hebat ya. Kalau saya dibaptis Roh Kudus, saya punya kuasa ya. Cuma bagus juga itu. Jangan cuma situ. Minta saudara, mintalah, minta. Tapi saya sering banyak question, orang berkata, iya saya mau minta tapi saya takut. Karena nanti kalau saya minta Roh Kudus, tahu-tahu yang masuk roh setan bagaimana? Gitu. Itu question yang udah lumrah sekali. Saudara, jawabannya ada di Lukas, saudara. Ada jawaban pertanyaan itu, bagaimana kalau saya minta Roh Kudus datangnya roh setan? Enggak mungkin, saudara, enggak mungkin. Tapi ya supaya dijawab Alkitab, kalau saya cuma bilang enggak mungkin, saudara bilang mungkin loh, ada loh orang yang kemasukan setan. Saya tahu ada orang kemasukan setan. Tapi saudara di sini lihat, Lukas 11 ayat 10-13. Orang yang kemasukan setan itu enggak minta Roh Kudus, saudara. Lukas 11 ayat 10-13, ini jawabannya. Karena setiap orang yang meminta, kata Yesus, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jelas sekali saudara. Ini biblical, ada di Bible. Gak mungkin kalau kita minta Roh Kudus dikasih sama Tuhan roh setan. Gak mungkin. Kalau manusia aja mengerti memberi pemberian yang baik pada anaknya, apalagi Tuhan. Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Sebab itu kalau saudara melihat ada firman-Nya jelas, saudara, ada firman jelas, kita harus belajar stand on the word. Kita berkata, Tuhan karena Engkau berkata begini, it happened to me. Pasti terjadi pada diri saya, pasti terjadi. Kita harus belajar untuk berdiri di atas firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Saudara pasti mengalami luar biasa. Saudara pasti akan mengalami yang luar biasa. Kalau kita percaya, ya, pertama kalau kita haus, kita mau, kita kepengen. Yang kedua, kita datang dan minta. Dan pada waktu kita minta, kita yakin karena Tuhan berkata, barang siapa minta Roh Kudus pasti dikasih Roh Kudus, maka pasti dikasih. Kita harus percaya itu dan kita harus terima dengan iman. Sebagaimana kita menerima keselamatan, pada waktu saudara menerima keselamatan, bagaimana saudara menerima keselamatan? Dengan iman. Saudara berkata, Tuhan berkata kalau engkau percaya bahwa Yesus anak Allah yang turun dari surga ke dalam dunia ini dan mati menebus dosa kita, menanggung dosa kita dan dia bangkit dari kematian, maka kamu diselamatkan. Itu kata-katanya dan saudara berkata, saya percaya. Maka saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Saudara katakan dengan mulut saudara, saudara sekarang selamat karena apa? Dengan iman. Apa sesuatu terjadi, saudara melayang-layang? Enggak. Just saudara confess, saudara terima dengan iman. Demikian juga Roh Kudus saudara terima dengan iman. Markus 11 ayat 24 mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya bahwa kamu sudah menerima, maka akan diberikan padamu. Kita harus punya iman, kita pasti mendapat. The next question daripada orang-orang yang masih meragukan ini. Jadi kalau saya tapi yang saya takut itu yang bahasa lidah itu takut saya. Pengiki intang itu apa itu? Bahasa lidah. Jadi kalau saya dibaptis Roh Kudus, apakah saya bisa berbahasa lidah? Itu pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaannya ini bisa diganti begini juga. Apakah kalau saya menerima baptisan Roh Kudus, saya bisa menyembuhkan orang sakit? Pertanyaan sama. Karena baik speaking in tongue, baik karunia menyembuhkan, itu semuanya adalah the gift of the Holy Spirit. The gifts of the Holy Spirit. Saudara, kalau saudara bertanya, jadi kalau saya dibaptis Roh Kudus, saya bisa speaking in tongue, saya bisa berbahasa lidah? Bisa jawabannya. Bisa. Kalau saudara mau.
Sama saja. Apakah kalau saya dibaptis Roh Kudus, saya bisa menumpangkan tangan pada orang sakit sembuh? Bisa jawabannya. Kalau saudara percaya, saudara mau. Jadi sekarang, saya harap itu sudah menjawab semua pertanyaan dari orang yang belum. Sekarang saya mau balik kepada saudara-saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus. Mungkin saudara sudah menerima 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Pertanyaan saya adalah, apa yang saudara lakukan setelah saudara mendapat baptisan Roh Kudus? Karena setiap orang yang sudah mendapat baptisan Roh Kudus, dia diberi kuasa. Kuasa, saudara. Kuasa untuk mengabarkan Injil, kuasa untuk lehan kepada orang sakit, kuasa untuk menyembuhkan orang, kuasa untuk memberikan penghiburan kepada orang, kuasa untuk mengangkat orang dari kehancuran. Kita punya kuasa, saudara. Kita punya kuasa. Kuasa untuk overcome kehidupan kita, problem-problem di dalam rumah tangga kita. Kuasa untuk menolong anak-anak kita, kuasa. Kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Yang saya mau tanya, apakah setelah saudara mendapat baptisan Roh Kudus, mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 12 tahun yang lalu, saudara, apakah saudara melatih kuasa itu di dalam hidup saudara? Apakah you are exercising that power? Karena saudara, kita di sini berkumpul bukan hanya untuk berkumpul-kumpul dengerin firman baru lagi. Saudara punya knowledge banyak, ditanya ABC saudara bisa jawab semua. Tetapi apa gunanya kehidupan kita orang Kristen kalau tidak punya kuasa? Kalau kita tidak menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk menolong banyak orang di sana. Apa gunanya, saudara? Apa gunanya kita hanya bergereja di dalam 4 tembok ini saja? So yang Tuhan mau adalah pakai kuasa itu. Exercise the power of God, saudara. Latihan dari hal-hal yang kecil. Sama seperti seorang tukang kayu. Kalau saudara melihat seorang tukang kayu mau memalu satu paku. Paku yang kepalanya cuma mungkin diameternya mungkin 1 sentimeter. Dia pakai palu yang sebesar ini dan kepala palu ini cuma mungkin satu luni gedenya. Si tukang kayu itu bisa seenaknya dos, paku itu dipegang dan dia bisa tepat ke atas paku itu. Do you think kita semua bisa lakukan itu? Belum tentu. Biarpun saya segede ini. Kalau saudara nggak biasa, saudara bisa tangan saudara bisa dipukul pakai palu itu, saudara. Untuk memukul palu itu dengan kepala yang hanya segini, kepada kepala paku yang hanya segitu, saudara perlu latihan. Mungkin dari jarak pendek dulu, duk. Mungkin lama-lama saudara bisa gini, langsung tepat masuk. Saudara, perlu latihan, saudara. Demikian juga, saudara sudah punya kuasa dari Tuhan. Praktis, saudara. Latihan. Ya saya bagaimana kalau saya lehan sama orang sakitnya mati? Ya enggak apa-apa. Saudara kalau dia mati, haleluya, saudara, dia sudah bisa di tempat yang lebih enak daripada di sini. Bukannya kita ngarepin orang mati, tetapi saudara pakai, praktis. Saya ingin membawa saudara-saudara sekarang, mari kita menjadi gereja, jangan gereja yang hanya sekedar dengar, saudara. Tetapi gereja yang bertindak, gereja yang mulai menggunakan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Khotbah baptisan Roh Kudus sudah didengar berpuluh-puluh kali, tetapi saudara, sekarang saya mau challenge saudara, do it, exercise it. Saudara, bagaimana cara pertama untuk exercise untuk menggunakan kuasa Roh Kudus, saudara? Speaking in tongue, berbahasa lidah, itu adalah hal yang saudara perlu latih every day. Saya mau tanya kepada saudara-saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, apakah saudara speaking in tongue every day atau tidak? Karena saudara-saudara, orang berpikir speaking in tongue, ya pada waktu saya dibaptis Roh Kudus saya bisa berbahasa lidah tuh. Nah, terus diapain? Ya udah saya bisa pokoknya. Nanti kalau orang-orang lagi speaking in tongue, saya bisa ngikut tuh. Saya bisa ngikut. Bukan itu gunanya. Bukan untuk demonstrasi bahwa saya bisa speaking in tongue sebagai si mama. Ya, bukan. Speaking in tongue, saudara tahu. Kalau saudara mengerti the power of speaking in tongue. Power daripada kuasa berbahasa lidah, saudara. Pada waktu saudara berbahasa lidah, saudara bekerja sama dengan Roh Kudus. You stir up the power of the Holy Spirit within you. Dan saudara stir that up, saudara. Saudara bekerja sama dengan Roh Kudus. Saudara seperti menimba kuasa yang ada di dalam saudara.
yang diberikan oleh Roh Kudus dalam diri saudara. The more you speak in tongue, the more saudara akan di-edify, the more saudara akan dibangun. Semakin saudara akan bisa sensitif mendengarkan pimpinan Roh Kudus, semakin saudara bisa bekerja sama dengan Roh Kudus, semakin saudara tahu direction yang harus saudara arahkan apa, semakin saudara tahu apa yang harus saudara katakan pada saat saudara bertemu dengan orang yang mempunyai problem yang sulit sekali. You know how to work together dengan Holy Spirit. Karena saudara sudah terbiasa bekerja sama dengan Roh Kudus. You are speaking in tongue, you are stirring up the Holy Spirit within you. Saudara tidak membiarkan Roh Kudus just stay dormant di dalam diri kita. Tetapi kita ajaki Roh Kudus ngobrol, ajaki Roh Kudus ini bersama-sama dengan kita. Speaking in tongue itu penting sekali saudara, untuk saudara lakukan setiap hari. Nah itu, jadi bagi saudara yang berkata, jadi kalau saya baca Roh Kudus speaking in tongue, yes, saudara bisa speaking in tongue kalau saudara mau. Bisa saudara. Sebab itu saya sebenarnya nggak mau mengajak saudara-saudara untuk siapa yang mau dibaptis Roh Kudus maju ke depan. Karena sudah berkali-kali saudara. Setiap kali orang maju ke depan, walaupun mereka madep ke sini, tapi mereka mikir di belakang banyak orang yang nonton. Bagaimana kalau ini? Nanti bagaimana kalau saya ini? Nanti bagaimana kalau saya? Jadi saudara-saudara nggak bisa fokus kepada Tuhan. Nggak bisa fokus kepada Tuhan. Saudara, kita harus bisa antara kita dengan Tuhan. Dan punya hati yang sincere, Tuhan, saya mengerti, saya butuh itu. Saya ingin menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar Kristen, hanya sekedar nama Kristen. Tetapi yang powerful, yang powerful. Saya bisa dipakai olehmu sebagai penyambung tanganmu, sebagai penyambung mulutmu. Untuk melakukan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Be sensitif kepada pimpinan Roh Kudus.